Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rasa Nadina dari Departemen Gizi Masyarakat IPB University dengan anggota Pak Yayat, Bu Yayu, Bu Ike, dan juga Prof. Dadang. Dan ada 8 mahasiswa kami juga yang terlibat. Kami menjalankan kegiatan Dospulkam 2025 dengan judul Gizi Food Gerakan Inovatif Zero Food Waste dan Optimalisasi Konsumsi Sayur dan Buah di Sekolah MBG. Adapun yang menjadi latar belakang adalah karena melihat MBG ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan status gizi, salah satunya pada anak sekolah dasar, namun ternyata potensi food waste-nya sangat tinggi sehingga, kami ingin coba, memberikan, impactful atau dampak yang sangat positif terhadap, mitra karena memang dampaknya terhadap lingkungan itu sangat luar biasa. Mulai dari mitra dan harapannya nanti akan spektrumnya lebih luas lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pemahaman dari siswa, tenaga pendidik dan juga orang tua dengan mengimplementasikan metode edukasi dan strategi pengelolaan food waste yang sangat aplikatif gitu ya, dan juga yang kami highlight di antaranya adalah konsumsi sayur dan buah. Karena merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering terjadinya food waste. Ini adalah mitra, kami SDN Negeri, Banjarsari 5 yang terdapat atau terlokasi di Cipocok Jaya, Kota Serang. Dan juga menjadi lokasi uji coba MBG sejak tahun Februari tahun 2025. Pelaksanaannya mulai dari penentuan tema, sosialisasi koordinasi, survei awal dan baseline, kemudian pengembangan inovasi, edukasi, baik kepada siswa, guru, dan juga orang tua, dan juga, evaluasi. Untuk yang pertama yang kami lakukan adalah pilot project, yaitu yang terdiri dari uji instrumen yang akan nantinya kami aplikasikan di target mitra utama. Untuk uji instrumen ini sendiri, kami lakukan di SD negeri yang ada di Kabupaten Bogor dengan kuesioner siswa dan orang tua dan alhamdulillah hasil Cronbach Alpha-nya sebagai reliabilitas dari instrumennya baik dan juga validitasnya baik. Ini adalah hasilnya, ternyata memang sayur itu adalah komponen yang paling sering menjadi food waste dalam MBG ya, yang lainnya adalah lauk nabati, buah, dan lain-lain. Ya, alasannya yang pertama, karena memang rasanya menurut siswa menu MBG itu tidak enak atau tidak sesuai dengan selera, kemudian memang diberikan pada saat, jam-jam 9 pada saat istirahat yang mungkin baru kenyang pada saat breakfast ya, sehingga mereka tidak dalam keadaan lapar gitu ya, dan sering ini memicu food waste. Yang lainnya adalah, makanan sudah dingin karena sudah memang tidak hangat lagi pada saat diberikan kepada siswa. Kita bisa lihat dari hasil potret di, lokasi pilot project, memang komponen yang paling sering menjadi, food waste ya, ini adalah sayuran ya, dan juga buah-buahan karena kemarin tidak ter-capture buah-buahannya, jeruk banyak berserakan ya, di lantai-lantai. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di mitra utama kami melihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan untuk pengetahuan pre dan post testnya, baik di kelompok siswa, kelompok guru, ataupun kelompok orang tua. Dan hasil uji bedanya memang ada peningkatan yang signifikan terhadap, eee pengetahuan ya, siswa, baik sebelum dan sesudah ya, dari sebelum dan kemudian kami bandingkan dengan sesudahnya. Begitu juga dengan orang tua, namun tidak terlalu signifikan pada guru karena memang hasilnya sebelumnya juga sudah sangat baik. Untuk output wajibnya adalah laporan kegiatan PPM, publikasi media massanya dari target 4 alhamdulillah 6 tercapai, kemudian publikasi jurnalnya alhamdulillah sudah accepted dari Oktober yang lalu di Sinta 3 dan akan dipublikasi di bulan Maret 2026 dan ini adalah dokumentasi fotonya. Adapun output pilihan, yang pertama adalah buku food waste yang sudah beri ISBN diterbitkan oleh IPB Press dengan judul Habiskan MPG-mu, No Food Waste. Yang ini merupakan, menjawab dari permasalahan food waste yang kami potret pada saat pilot study. Dan ada metode pelatihan berbeda untuk siswa, berbeda untuk guru, dan juga berbeda untuk orang tua. Ada 2 poster edukasi terkait sayur dan buah consumptions dan juga, terkait dengan pencegahan food waste dan keduanya mendapatkan haki.
Untuk kasih pelaksanaan outcome-nya alhamdulillah terjadi peningkatan nilai post-test, yang ini berarti menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta sebagai outcome yang terukur. Kemudian juga terjadi kesadaran kolektif tentang pentingnya pencegahan food waste dan membentuk kebiasaan makan yang lebih sehat dan berkelanjutan, di tingkat siswa, guru, dan orang tua. Jadi orang tua juga membantu orang anak-anaknya untuk, bisa, menghabiskan makanannya di rumah, membentuk kebiasaan makanan yang lebih sehat dan lebih bijak, ya. Kemudian di, sekolah juga guru menjadi supporting system-nya. Sehingga kami harapkan supaya perubahan perilaku konsumsi ke arah yang lebih baik ini akan terjadi tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, ataupun sebaliknya tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Rekomendasinya, harapannya bisa direplikasikan ke sekolah, yang sudah menerapkan MBG yang lainnya, kemudian pengetahuan materi edukasinya juga menjadi paket pembelajaran yang luar biasa karena sudah terbukti efektif pada mitra kami, dan pelatihan guru juga perlu dilakukan secara berkala, monitoring food waste-nya, juga kolaborasi antar, universitas dan juga pemerintah daerah. Peluang IPB University-nya menjadi mitra strategi nasional dalam pengembangan edukasi MBG dan pengurangan food waste, memperkuat branding IPB melalui edukasi berhaki, baik buku, modul, poster, dan video, juga mengembangkan riset lanjutan berbasis data program di sekolah, meningkatkan peran mahasiswa dalam experiential learning, dan juga memperluas jejaring dengan media pemangku kepentingan untuk mendukung agenda SDGs. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam program dosen pulang kampung 2025 dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.